Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan mata kuliah komunikasi interpersonal dan konseling. Saat ini kita akan membahas topik tentang pengambilan keputusan dalam konseling. Bersama saya, Ina Nur Inayati di Akademi Kebidanan Bandung. Selamat menyimak. Ada dua topik pembahasan dalam pengambilan keputusan dalam konseling ini. Yang pertama adalah konsep dasar pengambilan keputusan. Yang kedua adalah strategi pengambilan keputusan. Dan ini adalah buku referensi yang digunakan dalam materi ini. Capaian pembelajaran pada topik pengambilan keputusan dalam konseling ini ada 4 hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan tipe dan teknik pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ciri informasi yang efektif. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan strategi pengambilan keputusan. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan konseling. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik profesi bidan. Dan keberadaannya sangat penting karena akan menentukan tindakan atau asuhan selanjutnya. Pengambilan keputusan klinis sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti proses pengambilan keputusan yang sistematis, logis, dan jelas. Jadi, dalam konseling, pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dan bertujuan untuk merubah perilaku dan terjadinya perubahan perilaku dari klien ke arah yang lebih baik. Berikut ini beberapa teori dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori utilitarisme. Teori ini mengandung prinsip kegunaan untuk memaksimalkan kesenangan dan untuk meminimalkan ketidaksenangan dengan menyeimbangkan pertimbangan moral dan konsekuensi. Ya, contohnya misalnya ketika seseorang mengalami hamil di luar nikah, ya, dia akan memilih untuk tidak melanjutkan kehamilannya karena mempertimbangkan bahwa ketika dia melanjutkan hamil dengan kondisi tidak diinginkan itu akan menimbulkan ketidaksenangan sehingga dia memilih untuk mengakhiri kehamilan karena dengan mengakhiri kehamilan tersebut dia akan menghindari dari masalah-masalah yang membuat dia tidak senang, walaupun dengan berbagai konsekuensi yang harus dia terima. Teori yang kedua adalah deontologi. Teori ini memiliki prinsip berpikir secara rasional dengan mempertimbangkan standar moral serta bebas dari konsekuensi. Contohnya, ketika kita tidak ingin dihukum
atau tidak ingin diberikan sanksi, berarti kita tidak boleh melakukan kesalahan. Itu adalah contoh dari pengambilan keputusan dari teori deontologi. Yang ketiga adalah teori hedonisme. Teori ini fokus untuk mencari kesenangan saja dan menghindari ketidaksenangan. Contoh, ketika kita pagi-pagi bangun, kita memilih apakah kita akan pergi ke kuliah atau kita akan melanjutkan untuk tidur karena masih ngantuk. Nah, karena teori hedonisme itu mencari kesenangan, berarti akan memilih melanjutkan tidur. Karena dengan tidur itu akan membuat kita senang daripada harus berangkat kuliah, membuat kita harus bekerja keras untuk belajar di kampus. 4. Teori eudemonisme. Prinsip dari teori ini adalah mengejar tujuan untuk mencapai sesuatu yang baik. Jadi, pengambilan keputusan dari teori eudemonisme ini adalah segala sesuatu yang sifatnya baik itu yang akan dipilih. Selanjutnya, yang terakhir adalah teori kebaikan. Prinsip dari teori ini mengacu pada kemampuan untuk mencapai moral dan sifat yang baik, yaitu moral yang bernilai seperti kejujuran, integritas, lemah lembut, dan ketajaman. Jadi dalam teori ini, pengambilan keputusan benar-benar dipertimbangkan dari berbagai sisi, dari moral, dari kejujuran, dari etika, dari perilaku, dari kebaikan. Jadi semua dipertimbangkan dengan baik. Itulah 5 teori dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa model dalam pengambilan keputusan. Bidan mempunyai kewajiban moral untuk menentukan alternatif berdasarkan fakta ketika klien akan membuat keputusan. Model-model ini digunakan oleh bidan dalam menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang pertama adalah model Thompson and Thompson, yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dan mengacu kepada prinsip moral, etika, dan hukum. Jadi, ketika bidan akan memberikan alternatif kepada klien, bidan mempertimbangkan bagaimana prinsip moralnya, bagaimana dipandang secara etika, dan bagaimana secara hukum terhadap dampak dari pengambilan keputusan ini. Yang kedua adalah model Cashels and Redman. Dalam model ini, pengambilan keputusan dilandasi oleh prinsip teori, fakta, dan etika. Jadi di sini digabungkan bagaimana secara teorinya, apa fakta di lapangan, dan bagaimana etika yang berlaku dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga adalah memecahkan masalah etika. Dalam memecahkan masalah etika, pengambilan keputusan dimulai dengan mengenal masalah. Selanjutnya, masalah tersebut dihubungkan dengan konsep etika yang berlaku di masyarakat. Apakah nanti hasil dari keputusan itu melanggar etika yang berlaku di masyarakat atau tidak? Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah model single. Model single ini adalah pengambilan keputusan dengan prinsip menghubungkan masalah dengan fakta yang ada di masyarakat, hukum dan etika yang berlaku di masyarakat. Jadi ketika ada suatu masalah, lihat dulu faktanya itu seperti apa dan bagaimana hukum dan etika yang berlaku di masyarakat. Yang kelima adalah model moral. Model moral ini adalah pengambilan keputusan yang menghubungkan masalah dengan isu-isu dilema yang ada di masyarakat dan melihat apakah masalah tersebut
akan menjadi suatu konflik atau tidak. Nah, sehingga setelah dianalisis isu, masalah, konflik, hal tersebut akan menjadi suatu keputusan atau menjadi suatu tindakan. Itu model pengambilan secara moral. Dan yang terakhir adalah pendekatan secara tradisional. Pengambilan keputusan dengan pendekatan tradisional adalah menghubungkan permasalahan itu dengan masalah ketika masalah tersebut datang di masa lalu dan ketika masalah tersebut datang di masa sekarang. Nah, jadi menghubungkan bagaimana kalau masalah tersebut datang di masa lalu, bagaimana kalau masalah tersebut datang di masa sekarang. Dan masalah tersebut disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang. Selanjutnya dicarikan solusinya. Itu ada 6 model dalam pengambilan keputusan yang harus dimiliki oleh bidan dalam menentukan alternatif untuk membantu klien dalam mengambil keputusan. Berikut ini adalah sumber proses pengambilan keputusan. Apa sih yang dijadikan sumber ketika kita mau mengambil keputusan? Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ketika kita akan mengambil keputusan, jelas pengetahuan menjadi hal yang utama yang akan menjadi sumber ketika kita akan mengambil suatu keputusan. Sudah jelas pengetahuan yang menjadi rujukan itu adalah pengetahuan berdasarkan teori yang sudah diakui kebenarannya. Yang kedua adalah ajaran intrinsik. Ajaran intrinsik ini adalah naluri atau hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ketika kita sering mendengarkan atau menerima ilmu pengetahuan yang baik, otomatis ajaran intrinsik kita akan cenderung ke arah lebih baik. Tapi kalau kita sering mengadopsi hal-hal yang kurang baik, kemungkinan ajaran intrinsik kita juga akan mengarah ke arah yang tidak baik. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Dalam mengambil keputusan, kita harus bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah memikirkan dari semua sisi. Menempatkan diri kita sebagai orang lain. Sehingga kita tidak egois dalam mengambil keputusan. Kita juga memikirkan dari sisi yang lain, dari hal-hal yang lain yang kira-kira itu akan berdampak terhadap pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah kemampuan berpikir logis. Kemampuan berpikir logis ini dipengaruhi oleh pengetahuan, ajaran intrinsik yang ada dalam diri kita, dan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Itulah 4 sumber yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat 4 jenis keputusan. Yang pertama adalah keputusan aktif, yaitu keputusan untuk melakukan tindakan yang akan membawa perubahan. Jadi keputusan aktif itu adalah keputusan yang diambil apabila hasil keputusan itu akan membawa suatu perubahan. Yang kedua adalah keputusan pasif. Keputusan pasif adalah keputusan yang menolak dari alternatif-alternatif yang disampaikan karena ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Jadi, keputusan pasif ini adalah keputusan yang sifatnya skeptis atau tidak mau ada perubahan. Yang ketiga adalah keputusan program. Keputusan program ini didasarkan pada prosedur yang sudah baku atau yang sudah ada. Jadi pengambilan keputusan ini selalu mengacu kepada guidance atau prosedur
atau petunjuk atau pedoman yang memang sudah ada dan sudah baku. Yang keempat adalah keputusan non-program. Keputusan non-program ini adalah keputusan yang membutuhkan respon yang unik untuk moral dilemanya yang kompleks dan yang tidak diharapkan. Jadi keputusan non-program ini adalah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan etika, moral, hukum, kebiasaan, fakta yang ada, dan hal tersebut harus kita combine atau harus kita jadikan suatu referensi ketika kita akan membuat suatu keputusan. Seorang bidan sebagai seorang konselor atau fasilitator dalam pengambilan keputusan harus memiliki beberapa kemampuan agar bisa memfasilitasi klien dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah disampaikan kepada klien. Artinya, ketika kita memberikan suatu informasi atau memberikan suatu alternatif, yakinkan bahwa informasi dan alternatif tersebut betul-betul bersumber dari teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita harus bisa memusatkan perhatian pada masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Yang ketiga, bidan harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah melihat permasalahan dari berbagai sisi dan menempatkan diri kita di tempat orang lain, supaya kita bisa merasakan apa yang akan dirasakan orang lain ketika kita mengambil suatu keputusan. Yang keempat adalah bidan harus menghargai klien sebagai individu dan harus dilayani dengan penuh hormat. Karena bagaimanapun juga klien itu memiliki keinginan untuk dihargai. Yang kelima adalah bidan harus mampu menyokong pemahaman pilihannya pada pengalaman dan situasi yang aman. Jadi ketika memberikan alternatif, bidan harus memberikan pilihan-pilihan yang pilihan tersebut memang aman untuk dipilih oleh klien. Dan yang terakhir adalah bidan harus memiliki kemampuan memfasilitasi keputusan klinis yang logis, berdasarkan teori, berdasarkan etika, berdasarkan ketentuan, prosedur hukum yang berlaku, sehingga ketika klien memilih salah satu alternatif, pilihan tersebut adalah pilihan yang benar-benar logis dan bisa diterapkan, dan itu adalah yang terbaik untuk klien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama adalah faktor fisik. Fisik itu berkaitan dengan kondisi kesehatan. Ketika konselor maupun konseli memiliki kesehatan yang kurang baik, itu akan berpengaruh terhadap proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah faktor emosional. Ketika kita sedang dalam kondisi emosi, biasanya kita mengambil keputusan yang salah karena kita tidak bisa berpikir secara rasional. Jadi, ketika kita sedang dalam pengambilan keputusan, usahakan emosi kita adalah emosi yang positif. Selanjutnya, yang ketiga adalah rasional. Dalam mengambil keputusan, kita harus betul-betul mencari alternatif yang sesuai dengan teori agar keputusan yang diambil itu betul-betul rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah praktikal. Praktikal itu dapat berupa pengalaman-pengalaman atau kasus-kasus yang lalu yang pernah dialami, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika kita membuat suatu keputusan. Yang kelima adalah interpersonal. Interpersonal itu adalah hubungan antara klien dengan bidan, bidan dengan klien, klien dengan keluarga, klien dengan masyarakat. Itu juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah struktural. Struktural itu adalah
tatanan yang ada di masyarakat atau suatu keadaan yang bisa mempengaruhi klien dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika mengambil keputusan itu, klien posisinya sebagai masyarakat biasa, atau dia berprofesi sebagai seorang pejabat, atau dia sebagai seorang leader atau pemimpin, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan yang diambil. Dalam pengambilan keputusan, pemberian informasi itu sangat penting. Karena keputusan yang akan diambil oleh klien itu berdasarkan informasi yang didapatkan dari konselor. Bagaimana kita bisa memberikan informasi itu secara efektif? Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, informasi yang diberikan harus spesifik, singkat, fokus, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan atau masalah klien. Yang kedua, informasi disesuaikan dengan situasi klien dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, bidan bisa menggunakan alat bantu visual sewaktu menjelaskan. Misalnya bisa lembar balik, bisa model, bisa leaflet, bisa buku, ya, dan sebagainya. Yang hal tersebut akan membantu untuk meningkatkan pemahaman dari klien. Yang keempat adalah bidan harus selalu memberi kesempatan kepada klien untuk bertanya dan mengulang hal-hal yang perlu diingat untuk mengetahui sejauh mana klien memahami apa yang sudah kita berikan informasi. Itulah 4 hal yang harus dilakukan oleh bidan agar informasi yang diberikan kepada klien itu efektif. Berikut ini adalah langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan ketika kita membantu memfasilitasi dalam penyelesaian masalah yang sedang dialami oleh klien. Yang pertama, gunakan intuisi. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa intuisi kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita miliki, pengalaman, dan kemampuan kita dalam mencerna suatu masalah. Intuisi ini bersifatnya perasaan, subjektif, dan mudah terpengaruh. Makanya kita harus betul-betul bisa menggunakan intuisi dengan baik. Yang kedua adalah gunakanlah pengalaman. Misalnya, ada contoh-contoh kasus yang pernah ada dan itu kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik, kita bisa mengadopsi pengalaman tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah gunakan fakta. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, cari fakta atau kenyataan yang valid dan harus diyakini kebenarannya. Jadi tidak berdasarkan informasi yang salah atau hoax. Yang keempat, gunakanlah wewenang. Wewenang di sini maksudnya adalah otonomi kita. Otonomi yang bersifat rutinitas dan terbiasa dilakukan. Misalnya, kita sebagai seorang bidan, kita memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan. Dalam menyelesaikan masalah klien, gunakanlah otonomi kita. Kalau memang itu adalah kewenangan kita, berarti kita bisa memberikan alternatif untuk penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan. Yang keempat, gunakanlah rasio atau logika. Penggunaan rasio atau logika ini selalu berdasarkan teori dan ilmu-ilmu yang sudah diyakini kebenarannya. Itu adalah 5 langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikut ini ada beberapa keadaan sulit dalam mengambil keputusan. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya, pasien terlalu banyak diam. Nah, diam tersebut bisa karena dia mengalami kebingungan atau karena dia belum paham dengan apa yang kita jelaskan, sehingga membuat bingung dalam mencari atau memilih alternatif dalam mengambil keputusan.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Refleksi. Ya, lakukan refleksi. Kenapa pasien itu diam? Gali lagi, apakah ada permasalahan lain yang membuat dia menjadi bingung? Selanjutnya, berikan waktu untuk berpikir. Berikan empati kita ketika si pasien masih belum paham dengan apa yang kita jelaskan. Dan lakukan eksplorasi tentang sejauh mana pemahaman dari klien. Yang kedua, misalnya pasien atau klien menangis. Nah, menangis bisa berarti dia mengalami suatu kebingungan atau dia tidak bisa mencari alternatif tersebut. Nah, kita harus menunjukkan sikap empati kita dengan memberikan sentuhan, dengan melakukan eksplorasi perasaan kepada klien. Masalah yang ketiga adalah deadlock, yaitu klien sama sekali tidak bisa memilih alternatif yang sudah kita sampaikan. Mungkin karena belum cukup memahami atau karena pilihan yang diambil itu memiliki resiko yang sama besar. Apa yang harus kita lakukan? Berikanlah pendampingan kepada klien, sehingga klien merasa aman ketika dia memilih salah satu alternatif masalah. Dan berikan penguatan atau motivasi pada klien, bahwa kita akan selalu di samping klien ketika klien mengambil suatu keputusan. Masalah yang keempat, misalnya konselor berbuat salah. Salahnya di mana? Misalnya kita memberikan informasi yang ternyata salah atau tidak sesuai dengan evidence base. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan, minta maaf, berkata jujur bahwa kita melakukan kesalahan, memiliki sikap terbuka, dan lakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Keadaan sulit lainnya yaitu konselor tidak mampu menjawab. Nah, mungkin karena konselor terbatas pengetahuannya dengan apa yang dialami oleh klien. Itu mungkin saja terjadi. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Akui keterbatasan. Sampaikan kepada klien bahwa kita belum memiliki referensi yang cukup untuk bisa menjelaskan kepada klien. Dan kita harus mencari referensi yang betul-betul qualified atau referensi yang betul-betul menjawab permasalahan yang disampaikan oleh klien. Kalau itu tidak bisa dilakukan, kita bisa melakukan rujukan kepada orang atau profesi lain yang lebih kompeten. Permasalahan lain, misalnya klien menolak konselor karena berbagai hal. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita berikan penguatan kepada klien bahwa kita sebetulnya bisa membantu klien. Dan apabila klien belum siap untuk menerima alternatif pemecahan dari kita, lakukan penjadwalan ulang pada klien. Atau bisa juga menganjurkan klien untuk melakukan second opinion atau pendapat kedua kepada konselor yang lain. Selanjutnya, keadaan sulit lain yaitu waktu yang terbatas untuk memberikan konseling. Agar lebih efektif, berikan kesempatan klien untuk menjadwalkan pertemuan, sehingga ketika klien bertemu dengan bidan, itu waktunya betul-betul efektif. Ya, jadi berikan kesempatan pada klien untuk menjadwalkan pertemuan dengan bidan. Atau ketika pertemuan sudah dilakukan, tetapi masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, buat pertemuan lanjutan dengan klien. Keadaan sulit yang terakhir adalah pasien dalam keadaan kritis. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus mengambil keputusan dalam pasien atau klien keadaannya kritis? Kita harus tetap tenang, melakukan suatu tindakan, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru.
ikuti arahan atau prosedur yang sudah berlaku atau yang sudah kita lakukan di tempat pelayanan tersebut. Prioritaskan untuk penyelamatan kondisi klien yang sedang kritis dan berikan keyakinan pada klien bahwa kita siap membantu. Itulah beberapa keadaan sulit dalam mengambil keputusan dan alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan untuk memperkecil kesulitan klien dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita memasuki topik yang kedua, yaitu strategi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah mutlak merupakan hak klien dan bidan sebagai fasilitator. Apa yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan akan membantu klien untuk meninjau kemungkinan pilihannya. Beri kesempatan klien untuk melihat lagi beberapa alternatif pilihan, agar ketika klien mengambil keputusan tidak menyesal atau kecewa terhadap pilihannya. Selanjutnya, membantu klien dalam mempertimbangkan keputusan pilihan dengan melihat kembali keuntungan atau konsekuensi positif dan kerugian atau konsekuensi negatif. Selanjutnya, membantu klien mengevaluasi pilihan yang sudah dipilih. Setelah klien menetapkan pilihan, bantu klien untuk mencermati pilihannya tersebut. Dan yang terakhir adalah membantu klien menyusun rencana kerja atas pilihannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan, bidan berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi pilihan-pilihan yang kemungkinan akan dipilih oleh klien. Klien sebagai pemegang hak untuk pengambilan keputusan di sini akan menetapkan pilihan berdasarkan informasi yang sudah didapatkan dari konselor. Sehingga klien dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya yang dia miliki. Ada 3 langkah dalam pengambilan keputusan, atau bisa disingkat 3K. Yang pertama adalah kondisi. Identifikasi kondisi yang dihadapi oleh klien. Yang kedua adalah kehendak. Susunlah daftar kehendak atau pilihan keputusan. Yang ketiga adalah konsekuensi. Untuk setiap pilihan, buatlah daftar konsekuensinya. Apakah itu konsekuensinya baik atau konsekuensinya negatif? Hal tersebut sangat penting untuk memudahkan klien dalam mengambil keputusan. Jadi, 3 hal ini yang harus diambil dalam langkah pengambilan keputusan. Kondisi, kehendak, dan konsekuensi. Bagaimana peran bidan sebagai konselor dalam pengambilan keputusan? Ada 3 peran yang harus dilakukan oleh bidan sebagai konselor. 1. Konselor membantu klien untuk memahami permasalahannya. Yang kedua, konselor membantu memberikan alternatif pemecahan masalah. Dan yang ketiga, konselor membantu klien memilih alternatif pemecahan masalah dengan segala konsekuensinya. 3 hal ini yang harus dilakukan oleh bidan sebagai konselor dalam memfasilitasi pengambilan keputusan oleh klien. Berikut ini adalah hal yang harus dipahami oleh klien. Yakinkan bahwa klien memahami hal ini.
Yang pertama, bijak. Ketika klien mengambil keputusan, lakukan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan tadi hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif, konsekuensi yang positif dan konsekuensi yang negatif. Yang kedua adalah konselor harus memberikan saran yang tepat. Bantu klien dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran yang tepat, yang baik, yang sesuai dengan teori atau rekomendasi yang diberikan. Ketiga, pahami hak klien. Keputusan merupakan hak klien dan akan menjadi tanggung jawab klien ketika klien itu mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Konseling bukan hanya proses informasi saja, tetapi dalam konseling ada proses pemecahan masalah. Berikut ini contoh kasus dalam pemecahan masalah menggunakan 3 tahapan yang sudah tadi kita bahas. Kasusnya, bidan Rebecca didatangi seorang ibu dengan anak gadis berumur 18 tahun yang sedang hamil dari hasil hubungan dengan seorang lelaki yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Ibu tersebut meminta bidan Rebecca untuk menggugurkan kandungan anaknya tersebut dengan imbalan uang 50 juta rupiah. Apa yang harus dilakukan oleh bidan sebagai konselor? Langkah yang pertama, bidan harus melakukan identifikasi masalah. Apa masalah yang sedang dihadapi oleh klien kita? Ada 2. Yang pertama, klien kita berusia 18 tahun, hamil anak pertama. Dan ini usia kehamilan yang belum sesuai atau belum cukup untuk seorang perempuan hamil karena kondisi reproduksinya yang masih belum sempurna. Yang kedua adalah ada upaya klien untuk melakukan aborsi karena kehamilannya tidak diinginkan. Nah, 2 permasalahan itu yang diidentifikasi dari kasus ini. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat daftar kehendak atau pilihan. Pilihan dari masalah yang sudah tadi kita simpulkan ada 2, yaitu pilihan pertama, kehamilannya dipertahankan. Pilihan yang kedua, kehamilannya digugurkan. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu membuat daftar konsekuensi dari pilihan yang sudah ditentukan. Tadi ada 2 pilihan, yaitu kehamilan dipertahankan dan kehamilan digugurkan. Kita lihat konsekuensi positif dan konsekuensi negatif dari kehamilan dipertahankan. Konsekuensi positifnya, setiap anak memiliki hak untuk hidup dan menjadi generasi cemerlang di masa mendatang. Jadi, ketika kehamilan itu dipertahankan, berarti kita mempertahankan hak hidup seorang manusia. Dan itu secara moral dan secara hukum itu diharuskan. Sedangkan konsekuensi negatifnya adalah bila terjadi komplikasi akan sulit diatasi karena anak ini usianya masih 18 tahun. Ketika dia hamil pasti akan mengalami komplikasi yang biasanya akan sulit ditangani. Itu adalah konsekuensi dari kehamilan dipertahankan. Sekarang kita membuat konsekuensi apabila kehamilan itu digugurkan. Konsekuensi yang pertama,
konsekuensi positifnya. Ketika kehamilan digugurkan, tidak ada konsekuensi positif. Nah, yang ada adalah konsekuensi negatif, yaitu apa? Adanya komplikasi yang akan dihadapi ibu hamil di masa datang, baik secara fisik atau secara psikologis kalau kehamilan tersebut digugurkan. Nah, dengan dua konsekuensi ini, klien bisa memilih dan bisa mengambil keputusan. Mana keputusan yang paling baik untuk dirinya setelah kita menjabarkan konsekuensi yang positif dan negatif dari pilihan-pilihan yang sudah disepakati bersama. Nah, dengan contoh kasus ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan 3 langkah pemecahan masalah. Demikian penjelasan materi pengambilan keputusan dalam konseling. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang masih belum jelas, mari kita berdiskusi di chatroom di bawah ini. Terima kasih. Ibu tutup dengan barokallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.